Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangrejo, Bapak-bapak, ibu-ibu, calon CGB angkatan ke-8 kelas 5, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, beserta diseminasi aksi nyata modul 1-4 yang bertemakan budaya positif di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesempatan bisa hadir dalam rangka mencari ilmu, mencari sebuah pengalaman baru untuk bekal anak-anak kita. Salawat dan salam selalu tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, acara aksi nyata ini nanti akan ada beberapa materi yang akan kita diseminasikan, dibagi dalam beberapa menu poin-poin yang akan disampaikan oleh tiap-tiap calon guru penggerak, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga, monggo dipersilakan, nanti kemudian ditutup dengan doa bersama. Monggo agar acara pada pagi hari ini betul-betul membawa kebermanfaatan bagi kita dan anak-anak kita. Mari kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu pengantar dari saya. Itu pengantar dari saya untuk membuka acara ini. Kita lanjutkan nanti materi kita, ada beberapa materi yang akan kita sampaikan, beberapa poin. Dan nanti gantian setiap CGB akan membawakan materi tertentu. Monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau diusulkan, silahkan langsung untuk berinteraksi dengan pemateri. Itu saja pengantar dari saya untuk pembukaan materi diseminasi ini. Selanjutnya langsung saya serahkan sebelumnya kepada pemateri. Terima kasih. Wah, luar biasa, guru hebat ya. Hari ini kita sudah belajar tentang budaya positif sekolah, dari nilai universal, dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan juga jaringan kelas. Nah, sebagai closingnya, penutupnya, hari ini saya akan berbagi, ya bukan menggurui, tapi berbagi materi yang kita terima tentang segitiga restitusi. Kenalkan, saya Tato dari SDN 1 Karangrejo. Saya sebagai pengangkat kelas 5 di SD saya. Ayo kita bangun lagi yuk, mindset kita. Berdiri lagi. Ayo, kita berdiri lagi, ya. Coba kita pandang teman kami kita, cari pasangan, ya. Sorry, gak apa-apa ya, Ibu sendirian ya, oke ya, gak apa-apa. Ya, kita saling berpandangan, ya. Teman di sebelah, di depannya akan memegang pundak teman di belakangnya. Ayo, salah satu memegang pundaknya. Ya, berhadapan ya. Berhadapan. Hanya satu teman yang memegang pundaknya, satu diam. Ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang katakan ke teman Anda semuanya yang ada di pundak hari ini adalah tangan-tangan kebaikan, dan katakan sekarang, wahai temanku, kamu adalah guru yang hebat. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Yang selama ini kamu anggap beban banget.
hanya ilusi. Ternyata hanya ilusi. Kamu bisa melakukan perubahan. Kau bisa melakukan perubahan. Yakin ya? Yakin ya? Ulangi, yakin ya? Yakin ya? Oke, peluk dia. Oke, nah, ya, ternyata hari ini 4 materi besar yang hebat dari guru penggerak. Bayangkan Pak Fani ya, kita aja belajar sampai Bu ya, sampai melupas-lupas Pak Fani, Bu Amel ya. Ini materi apa? Ternyata ada konten hebat di sana yang kita akhirnya membuka mata kita. Selama ini yang versi kita benar ternyata salah semuanya. Ternyata menjadi perfect atau kita mengaku sebagai orang yang sempurna ternyata memang tidak dibenarkan, karena selama kita menjadi manusia ada hal perbaikan di sana yang perlu kita perbaiki, kita pelajari dan kita terus gali menjadi hal yang terbaik. Sebagai penutup adalah materi segitiga restitusi ya. Tadi Bu Amel sudah memaparkan 5 kontrol guru ya, dari guru sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman, sebagai pemberi membuat kesalahan dan sebagai manajer. Kita sebenarnya ada di mana sih yang patut kita jadi apa ya, underline besar dalam diri kita. Kita sebagai guru yang mau tidak mau harus bukan label pada diri kita. Kita sebagai ikon, sebagai role model harus tahu saya sebenarnya sebagai guru apa ya. Apakah terus sebagai penghukum? Karena kalau kita terus mengakui diri kita sebagai penghukum, maka mau tidak mau di dalam mindset kita pasti akan ada berbagai macam hal yang akan numpuk. Kemarahan Pak Wani, kemudian frustasi, depresi. Kenapa? Karena di depan mereka adalah tantangan yang bersifat negatif. Kalau dalam mindset kita, objek kita adalah hal yang positif, insya Allah manajer adalah status yang luar biasa yang pasti akan bisa kita raih kalau kita bisa mau merubah mindset kita sebagai seorang guru. Next. Ya, saya mau mau mengulas lagi tentang apa sih sebenarnya restitusi tadi ya. Jadi dari definisinya dari Gosen ini ya mengatakan bahwa restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya setelah mereka mengakui sebuah kesalahan, ada tindakan positif dari mereka ya, karena apa? Motivasi intrinsik mereka tercipta dan mereka kemudian memperbaikinya sehingga akan tercipta sebuah karakter yang lebih kuat. Ini adalah merupakan pesan kuat dari restitusi. Tidak ada hukuman di sana ya, hukuman yang menyakitkan, menimbulkan dendam, kemarahan. Ternyata Gosen mengatakan bahwa restitusi merupakan cara terbaik untuk kita karena kelompok itu akan memiliki karakter yang lebih kuat. Next. Ya. Tujuan dan manfaat restitusi. Pertama, restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Ternyata ketika kita memberikan solusi restitusi akan menimbulkan sikap yang positif bagi murid yang dan akan menciptakan hal yang merdeka. Kemudian restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Jadi memang restitusi ini diharapkan ya menjadi semacam gong terakhir kita sebagai guru ketika berbagai hal yang telah kita lakukan, hukuman telah kita lakukan, konsekuensi kita lakukan, maka coba kita beralih pada restitusi karena ini merupakan pilihan terbaik kita yang mungkin bisa kita terapkan pada murid kita. Kemudian restitusi mampu menimbulkan sikap reflektif dan kritis penerapan ya, oke. Ya, intinya restitusi bisa menimbulkan disiplin yang positif. Oke. Next Pak Heru. Oke. Ada segitiga restitusi yang kita kenal. Pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate misbehavior. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau nama seek the belief. Jadi ada 3 ya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Next. Nah, apa itu menstabilkan identitas?
pernahkah kita mengenal diri kita dengan baik? Ya, kadang kita merasa bahwa mengenal diri itu penting, Bapak sekalian, ya. Jadi, apakah kita sebagai orang yang pemarah, pemaaf, penyabar, orang yang santunkah diri kita? Apakah karakter tadi sudah nempel dalam diri kita? Maka di dalam sebuah kasus tertentu kita perlu namanya menstabilkan sebuah identitas. Jadi, ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Bapak Ibu, pernahkah kita melihat bahwa ada anak-anak yang mungkin cenderung minta disayang ya, atau tiba-tiba minta gendong Bu Amel ya, atau tiba-tiba minta ingin diperhatikan. Karena anak-anak dalam kondisi yang gagal itu kadang dia itu mencari figur di tempat lain, misalnya di sekolah. Kalau di rumah dia broken home, dari keluarga yang tidak mendapatkan kasih sayang yang banyak, maka dia akan cenderung mencari orang-orang yang bisa menyayangi dia. Maka inilah yang kemudian akan timbul namanya misidentity ya, identitas yang hilang. Maka dia akan mencari tempat baru di mana dia bisa meraih sebuah kondisi baru itu ya. Jadi gini, jadi menstabilkan identitas ini merupakan hal di mana anak yang melanggar peraturan tadi karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita memilih dia, maka kita akan tetap menjadi dalam posisi yang gagal. Next. Ini ada contoh menstabilkan identitas. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat sebagai berikut. Pertama, di depan kita adalah anak yang telah berbuat salah. Maka apa tindakan untuk menstabilkan identitas? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita memberikan contoh kesempurnaan kepada anak, maka itu akan membuat hal yang sangat absurd sekali. Maka kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini untuk menstabilkan identitas anak supaya mereka lebih cooling down, lebih bisa menerima, acceptable, dan mereka lebih bisa mencintai dirinya sendiri tanpa harus menyalahkan. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sebagai guru kita juga bisa memberikan sebuah kalimat, saya juga pernah berbuat salah loh. Jadi saya pernah berbuat salah dan itu pernah saya lakukan dan saya memperbaikinya. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dalam kondisi menstabilkan, kita harus benar-benar membuat karakter anak tidak down, tapi lebih bisa menerima bahwa kesalahan itu adalah yang lumrah, manusiawi, dan bisa diperbaiki. Kemudian, gak ketok. Kamu berhak merasa apa, Mas? Begitu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi anak berbuat salah itu ternyata anak loh ya. Anak itu kita masih jangan menghakimi, tapi memberikan ruang-ruang positif yang dia bisa menerima. Ternyata semua orang bisa berbuat salah. Inilah yang dinamakan sebagai kondisi menstabilkan identitas. Jadi kita diharapkan bisa memberikan sebuah kondisi yang stabil pada kondisi anak itu. Jangan sampai timbul namanya rasa-rasa sakit hati, dendam, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang bisa memantik nilai-nilai positif. Next, Pak Heru. Validasi kesalahan. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Next, contohnya langsung. Contoh validasi kesalahan. Gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kemudian gini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan apa mas? Hal yang baru ya, seperti itu. Menambahkan hal yang baru. Jadi pada validasi kesalahan ini kita mencoba sebagai guru menggali betul kira-kira apa yang mereka telah perbuat dan bagaimanakah mereka itu merasakan kesalahan mereka, sehingga kita harus memantik dengan kalimat-kalimat yang bisa menggali betul tentang kesalahan mereka. Yang paling bagus yang nomor 2 ke saya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian, kira-kira ketika ada anak tiba-tiba main sepak bola kemudian menendang kaca, kemudian apa yang Bapak Ibu ingin selesaikan pada kasus ini? Pada anak merasa bersalah betul di sini. Ketika dia sudah mengakui bahwa dia adalah orang atau anak yang telah membuat kesalahan dengan menendang bola di kaca, kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu memulai menggali kasus ini sebagai seorang guru? Oh, silakan Bu Lina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya, karena kebetulan kalau untuk senioritas saya mungkin lebih junior dari jenengan. Cuman kebetulan saya lebih dulu mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi ini berbagi saja. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka sesuai dengan alur dari segitiga restitusi, maka yang selayaknya kita lakukan pertama kali adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar ketika dia melakukan tindakan itu tadi. Kemudian memvalidasi kira-kira kalau kamu melakukan kesepakatan kelas yang sudah dilanggar itu seharusnya seperti apa. Kemudian kira-kira kemudian kita memberikan penguatan seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya nggak apa-apa, mungkin kalau Bu Guru berada di posisi kamu, Bu Guru juga bisa melakukan hal yang seperti itu, tetapi alangkah lebih baiknya begini. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan solusi bagaimanakah Bu Lina bisa memvalidasi sebuah kesalahan dari kasus anak tadi, ya. Jadi ini sebuah contoh bahwa Bu Lina sudah menerapkan institusi di sekolahnya dan bisa memberikan solusi. Ternyata anak tadi diberikan pertanyaan balikan, apakah keyakinan kelas yang pernah kamu ingat dan kamu yakini sebagai keyakinan kelas? Maka ini sebagai bentuk dari segitiga restitusi. Bu Lina, terima kasih atas solusinya. Oke, Pak Heru, next. Ini jam-jam ngantuk ini ya. Setelah ini kita ada lunch, makan siang. Alhamdulillah, ya. Tenang Bu. Bu Amel, Bu Awi sudah menyiapkan masakan yang luar biasa hari ini. Ya. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan jika laku yang salah telah divalidasi oleh langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Keyakinan kelas itu perlu dibangun. Tadi Pak Fani sudah banyak bercerita ya, bagaimanakah keyakinan kelas itu ternyata lebih dari sebuah peraturan kelas, Pak, ya. Jadi dia dibuat oleh kelompok atau anak itu sendiri dan mereka meyakini bahwa dengan keyakinan kelas itu mereka bisa menjadi lebih baik, ya. Maka dari sini tentang menanyakan keyakinan, tadi sebuah contoh dari Bu Lina ya, ketika anak nyerang kaca dengan bola, Bu Lina kemudian memanggil dan menanyakan apakah dengan tendang bola tadi sudah kamu yakini sebagai sebuah kebaikan. Maka ini sudah sangat baik sekali untuk mengingatkan ternyata seorang guru bisa menjadi orang yang bisa mengeksekusi sekitar itu dengan menanyakan sebuah keyakinan. Next. Oke. Contoh menanyakan keyakinan. Apa
yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya, apa nilai umum yang telah kita sepakati? Biasanya kalau itu di kelas, maka kita harus menanyakan keyakinan yang telah kelas buat. Kemudian, apa bayangan kita dengan kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini merupakan contoh dari menanyakan sebuah keyakinan. Next. Ini proses latihan ya, tahapan dari sidang restitusi ya. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memberi alasan. Terakhir menanyakan keyakinan atau seek the belief. Enggak terlihat mas. Oke. Next. Oke, penutup kesimpulannya. Oke, ini saya simpulkan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang bersalah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Jadi intinya bahwa membuat orang bersalah terus itu akan menguras energi, baik itu bagi guru maupun anak-anak itu sendiri ya. Jadi rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami namanya identitas kegagalan. Ini sangat juga menyakitkan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari sebuah solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita, waduh, ini hilang. Oke, next. Jadi seperti itu intinya ya. Jadi kita tidak diperbolehkan membuat orang itu depresi, frustasi, tapi membuat kita terus menebar kebaikan. Selesai mas? Refleksi. Alhamdulillah selesai ya. Sebentar. Kesimpulan. Aduh, ini kecil juga. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.